pemirsa, hari ini saya tidak meliput satu tempat gitu. Yang biasanya video-video saya sebelumnya ini saya explore tempat-tempat, bisa tempat wisata, tempat ibadah, atau tempat-tempat lain yang sedang viral. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan tutorial atau tata cara untuk memasang alat komunikasi di motor. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Sebab biasanya teman-teman kalau touring, kalau tidak pakai alat komunikasi, itu kasih aba-abanya dari tangan atau kaki, yang kadang-kadang itu membuat salah paham dari pengendara yang lain. Nah, kemudian hari ini saya akan sampaikan bagaimana tutorial memasang alat komunikasi. Nah, alat komunikasi yang digunakan apa? Yaitu HT. Sebab kalau pakai intercom yang dipasang di helm itu kan harganya mahal banget ya. Apalagi yang merek Sena itu sampai kemudian harganya 3 juta, 4 juta. Itu mahal. Nah, saat ini kita coba dengan menggunakan HT, dan ini sudah saya gunakan, sudah saya praktekkan sejak tahun 2006, dan itu aman sampai sekarang. Itu jadi yang dibutuhkan apa? Satu tentu HT, kemudian yang kedua regulator, alat untuk menghaluskan arus listrik dari aki biar nanti tidak terjadi yang namanya storing. Kemudian antena, ini antenanya bisa kelihatan. Ya teman-teman, seperti janji saya tadi akan saya jelaskan pemasangan alat komunikasi di sepeda motor. Ya, tentu diawali yang pertama dari aki. Dari aki, tegangan aki ini kemudian kita masukkan ke regulator. Nah, kenapa harus pakai regulator? Karena regulator ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang masuk ke dalam HT. Kalau HT Jepang itu butuh arus atau butuh tegangan itu 9 volt. Kalau HT Cina itu 5 volt. Maka ini perlu diperhatikan ya. Nah, selain fungsi untuk mengatur tegangan, regulator ini juga berfungsi untuk memperhalus tegangan listrik itu atau tegangan dari aki tersebut. Karena memang stabilizer yang ada di motor ini tidak sebagus di mobil ya. Jadi kalau tidak pakai ini biasanya akan ada noise ya, suaranya tidak jernih. Maka harus dibantu dengan menggunakan regulator. Itu. Nah, rangkaian regulator seperti apa nanti akan saya jelaskan. Keluar dari regulator, tegangan plus masuk ke HT, minusnya dapat ground ya, dapat ground motor atau bodi motor. Kemudian di HT itu tentu ada kabel mengarah ke anten. Biasa pasang aja anten dengan kabel koaksel ya. Kemudian ada lagi ya jack, itu jacknya jack mic dan jack speaker. Nah, ini jack speakernya ke sini, plusnya langsung mengarah ke speaker. Nah, speaker nanti akan dipasang di helm ya. Kemudian mic-nya itu kabel yang ada di mic yang menuju ke mic itu kita sekat dengan menggunakan relay. Kenapa menggunakan relay? Sebab kalau tidak pakai relay, motor ini kan didesain kadang dikendarai juga dalam keadaan hujan ya. Kalau tidak pakai relay, kalau langsung micro switch dipasang di sini, ini biasanya ketika basah dia akan induksi dan kemudian HT itu akan transmit dengan sendirinya. Maka kita kasih relay. Nah, kenapa kalau hanya switch dan ketika lembab itu bisa transmit? Karena ini hanya butuh 0,5 volt, jadi nginduksi dikit aja udah transmit. Nah, kalau relay kan butuh 12 volt utuh ya, 12 volt utuh. Maka kalau dia tidak dapat tegangan 12 volt, maka relay tidak akan jalan. Maka kita menggunakan relay. Nah, relay ini tegangan positifnya langsung dapat dari aki. Kemudian minusnya itu kita sekat dengan menggunakan micro switch. Micro switch ini kita pasang di setang. Saran saya di setang kiri ya, di setang kiri. Karena kalau setang kanan itu selalu pegang gas ya. Itu. Kemudian mikrofon juga kita pasang di helm di bagian depan untuk menangkap suara kita atau menginput suara kita masuk ke dalam HT. Speaker kita pasang di helm juga di kanan kiri. Saya sarankan speakernya 2, sebab kalau satu itu tidak nyaman. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya regulator itu rangkaiannya seperti apa? Seperti ini ya, dari aki, tegangan positifnya masuk ke kumparan. Ya, ini sering saya sebut dengan cuk ya. Bentuknya seperti trafo kecil gitu. Ini kalau punya saya dapatkan dari bekas tap mobil lama ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa digantikan dengan output atau OT atau IT gitu ya. Itu intinya fungsinya untuk memfilter agar supaya nanti
tegangan yang dari aki yang kemudian bersumber dari generator motor itu noise-nya tidak masuk. Itu kemudian keluar dari cuk, ini kita kasih stabilizer lagi dengan menggunakan elektrolit kondensator. Ini saya sarankan besar ya, minimal 10.000 kilo, 10.000 mikro maksud saya, 25 volt ya. Nah dari situ kemudian masuk ke IC 7809. Nah ini bagi yang HT Cina maka saya sarankan menggunakan 7805 atau 7806 ya. Tapi karena yang saya gunakan di motor saya itu HT lama ya, HT Icom GXAT itu miliknya Icom itu tegangannya kan 9 volt ya. 9 sampai 10 jadi aman. Terus kaki tengah dari IC ini dapat ground, kemudian kaki berikutnya ini outputnya ya. Outputnya kita masukkan ke TIP 3055. Sebelumnya kemudian kita kasih filter lagi dengan rangkaian seperti ini. Kita kasih resistor 10 kilo ohm, kemudian elko 270 mikro 25 volt. Nah apa fungsi TIP 3055 ini? TIP 3055 ini fungsinya untuk meningkatkan ampere. Karena apa? Karena ketika tegangan itu masuk di IC 78, outputnya ini hanya 1 ampere. Tentu ketika HT kita transmitkan, ini biasanya akan tidak kuat ya. Maka untuk meningkatkan ampere itu dengan menggunakan TIP 3055. Karena TIP 3055 ini sifatnya NPN atau jenisnya NPN, maka kaki kolektornya langsung dapat tegangan dari aki. Kemudian emitornya itu langsung output. Nah biar lebih halus lagi, kita kasih filter lagi dengan rangkaian yang sama seperti rangkaian di depannya. Jadi seperti itu teman-teman, ini sudah saya uji coba. Saya sudah menggunakan ini sejak tahun 2006 ya, ketika terjadi gempa di Bantul. Saya pasang alat komunikasi ini di motor. Sebab kalau tidak pakai regulator ini, HT kita tidak kuat karena aki motor itu 12 volt. Pada saat RPM tinggi itu kadang masih bocor sampai 15 volt. Nah HT kita tentu tidak kuat, maka harus menggunakan regulator seperti ini. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke pemirsa, saya akan jelaskan skema yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana sih pemasangannya di sepeda motor. Nah pertama-tama arus yang akan masuk ke HT kita kasih switch. Nah ini ada switch. Kebetulan switchnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini terdiri dari kebetulan motor ini dilengkapi dengan sirine juga ya. Jadi ini switch yang pertama ini sirine, switch yang kedua itu lampu bleed gitu yang untuk mengarah ke depan, kemudian ini bleed yang ke belakang, kemudian yang paling pinggir ini yang untuk HT. Nah sebelum tegangan itu sampai ke switch, maka tegangan itu harus dikasih sekring pengaman ya, atau fuse gitu ya. Jadi kalau terjadi konslet maka ini yang putus sehingga tidak mengakibatkan pemanasan pada kabel yang biasanya kalau itu terjadi bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi ini udah aman semuanya. Nah setelah dari aki lewat sekring atau fuse kemudian masuk ke sana tadi ke switch. Nah kemudian tegangan itu masuk ke regulator. Nah pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah regulatornya itu ya pokoknya monggo silahkan nanti teman-teman pinter-pinternya memilih tempat ya. Kebetulan kalau di motor saya itu regulator saya pasang di bawah HT-nya gitu ya. Nanti setiap motor beda-beda ya. Kalau yang motor-motor yang ada bagasinya itu enak gitu. Kalau ini kebetulan kan nggak ada bagasinya, jadi harus cari lokasi yang pas gitu. Nah regulatornya saya kasih tempat seperti ini teman-teman. Kasih tempat seperti ini. Gambarnya sudah kami jelaskan di muka. Kemudian ini relay. Nah relay ini fungsinya untuk memutus dan menyambung atau untuk mentransmitkan HT. Nah relay ini itu digerakkan dari
micro switch yang ada di stang. Jadi kalau sedang berkendara kita mau mancar atau mau ngomong tinggal pencet begini, sudah, lepaskan, gitu aja. Jadi tangan selalu di stang sehingga aman. Kalau kita menggunakan extra mic biasa itu kan tangan sering lepas dari stang. Nah, ini berbahaya. Jadi seperti itu. Kemudian dari HT, dari kabel yang ini teman-teman, dari kabel yang ini kan kabel output speaker dan kabel input mikrofon, itu disalurkan ke depan ke kabel yang ada di motor ini, dan kabelnya isinya 3. Kenapa 3? Karena satu itu input mikrofon, yang kedua ground, yang ketiga, jadi ini input mikrofon, kemudian yang satunya ini ground, kemudian yang ketiga ini output speaker yang nanti akan disambungkan dalam helm nih. Jadi sambungannya tadi, konektornya tadi, konektor kanan ya namanya, itu nyambungnya ke sini gitu, kemudian masuk ke helm. Nih helmnya seperti ini teman-teman ya, helmnya seperti ini. Jadi kita saksikan di sini ada mikrofon ya, mikrofon. Jadi di depan mulut kita ya, jadi kalau nanti kita bicara suaranya masuk ke sini. Kemudian di dalam sini saya pasang 2 speaker kanan kiri. Nah, speakernya itu kita menggunakan speaker dari punyanya 02N ya. Speakernya 02N itu kan terkenal empuk ya, suaranya itu ngebas gitu. Maka saya pilih itu, dua-duanya kanan dan kiri. Kalau hanya satu saja ya ini tidak nyaman gitu, maka harus dua-duanya. Itu teman-teman sekalian. Kemudian antena saya pasang, kebetulan antena saya kasih 2 ya, kanan dan kiri ya. Jadi khawatirnya kalau terjadi trouble di antena yang salah satu yang kanan, misalnya biasa saya pakai yang kanan, tapi kalau kanan trouble nanti tinggal kita pindah yang kiri, sehingga di motor ini ya biar juga kelihatan balance, biasanya saya pasang 2 antena ketika sedang bepergian. Nah, ini modelnya istilahnya selot ya, di dalamnya itu ada, di dalamnya sini bagian innernya itu ada kondensatornya, sehingga ketika dicek dengan multi antara bagian dalam sini, bagian ini justru tidak nyambung dengan antena ini, karena di dalamnya ada kondensatornya, seri dengan kondensator. Tapi yang tengah ini itu justru nyambungnya dengan ground. Nah, sih seperti itulah teman-teman. Nah, ini ngematkannya gampang, matchingnya bagus, pancarannya bagus, resipnya juga bagus. Situ teman-teman. Ya, kalau sekedar tambahan informasi, kalau di motor saya kasih tambahan seperti ini, ada speaker 2 macam, kemudian ini ada lampu. Lampunya saya hanya menggunakan lampu taman ini ya, lampu taman yang saya kali hilangkan balasnya, tapi terang ini teman-teman ya, bisa kita coba. Tuh, luar biasa ya, kanan kiri. Tuh, kemudian yang di atasnya lagi ini lampu kabut. Jadi kenapa ada 4 switch di atas ya, karena fungsinya seperti itu gitu pemirsa ya. Begitu pemirsa, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena kondisi hujan deras ya di tempat saya closing di kamar ini. Mohon maaf kalau belakangnya ada bunga-bunga ya, kebetulan 01 atau istri itu suka yang seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi prinsip bahwa ketika kita touring itu kan dalam rangka mencari hiburan, bukan mencari masalah, maka minimize sumber-sumber masalah yang ada. Itu pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, ketika berangkat touring jangan lupa berdoa, kemudian taati tata tertib berlalu lintas.
dan toleransi kepada sesama pengguna, karena kita pengguna jalan maksudnya, karena kita sama-sama punya hak yang sama dalam menggunakan jalan itu. Begitu, salam satu aspal. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.